Shalom Papa Mama dan adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GBT Kristus Pengasih. Sebelum kita mulai, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Hindari tiduran, jangan bermain, dan jangan sambil makan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya harus semangat karena kita ini Laskar Kristus. Jadi kita harus lebih semangat lagi. Coba semangat. Semangat. Nah gitu Kak. Coba sekali lagi deh bilang semangat gitu. 1, 2, 3. Semangat. Nah gitu Laskar Kristus harus semangat. Ayo Kak kalau gitu kita mau sapa adik-adik dulu. Yuk. 1, 2, 3. Halo Shalom. Berjumpa kembali bersama Kakak Derby dan Kakak Yemima di ibadah online Sekolah Minggu. Yeay! Adik-adik apa kabarnya? Luar biasa, semangat, semangat, semangat. Sekali lagi ya, adik-adik apa kabarnya? Luar biasa, semangat, semangat, semangat. Nah, kalau adik-adik sudah semangat, Kakak Derby mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa sebelum memuji Tuhan. Mari lipat tangannya, kita tutup mata kita. Adik-adik siap ya mau berdoa? Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk sepanjang minggu ini Tuhan Yesus sudah menyertai kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami dapat berkumpul bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati dan memimpin ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Pasukan siap? Siap! Pasukan siap? Siap! Siap! Gerak! Ikutin kakak-kakak ya sekali lagi. Siap! Gerak! Kita pujikan Laskar Kristus. Ikutin gerakan kakak-kakak ya adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak.
masih mau berjalan bersama Yesus? Siapa yang mau berjalan bersama Yesus? Boleh angkat tangannya. Aku mau. Wah, adik-adik semua mau berjalan bersama Yesus ya. Sekarang kita pujikan Jalan Serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, direntangkan, diputar ke belakang, melangkah kanan dan kiri, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, direntangkan, diputar ke belakang, melangkah kanan dan kiri, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, diputar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Shalalalala, shalalalala, oh, 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 oh. Sekali lagi ya. Mana jempolnya? Shalalalala, shalalalala, oh, 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 Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta siapa? Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Ya, dari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Tapi sebelumnya mari kita akan menyaksikan video tentang ayat ini, yaitu Yesus memanggil murid-murid pertama. Mari Papa, Mama dampingi anak-anak untuk melihat, menyaksikan video ini. Terima kasih anak-anak, silakan menyaksikan. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan video tentang murid-murid Yesus yang pertama. Dalam video tadi kita lihat bahwa Yesus sedang mengabarkan firman Tuhan. Banyak orang-orang berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Sementara Yesus mengajar orang banyak, Simon yang dikenal dengan Petrus, juga saudaranya Yakobus, mereka setelah seharian bekerja di laut, mereka bertolak ke tepi pantai. Sudah semalaman mereka bekerja, tetapi tidak ada satupun ikan yang mereka tangkap. Lalu Yesus naik ke perahu Simon dan meminta Simon untuk menolakkan perahu kembali ke tengah, menjauhi dari pantai. Setelah sampai di tengah, Tuhan meminta Simon dan saudaranya tadi Yakobus untuk menebarkan lagi jala mereka. Dan mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka tebarkan jala lagi. Dan apa yang terjadi? Adik-adik tahu? Yo, ada yang tahu? Iya, benar. Jala mereka dipenuhi dengan banyak sekali ikan. Ya, mereka sampai tidak kuat. Mereka memanggil teman-teman yang ada di laut itu untuk membantu mereka, untuk membawa hasil tangkapan mereka ke tepi pantai. Petrus yang menyaksikan hal ini, hatinya sangat takjub. Dia berpikir orang ini bukan orang sembarangan, bukan orang yang biasa. Dia menjadi takut. Tuhan tahu. Dan dia berkata, jangan takut Petrus, mulai saat ini engkau tidak akan menjadi penjala ikan lagi. Tapi mulai saat ini engkau akan kujadikan engkau sebagai penjala manusia. Ya, dan mereka kembali bertolak ke tepi. Petrus menaruh perahunya, meninggalkan perahunya, meninggalkan ikan tangkapannya, dan dia pergi untuk mengikut Yesus, memberitakan kabar kesukaan. Siapa tadi adik-adik yang mengikut Yesus? Petrus, Simon yang dikenal dengan Petrus, dan saudaranya yang bernama Yakobus. Dan setelah dari tepi pantai, ya, mereka melihat saudara lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Mereka juga mengikut Kristus, ya. Jadi keempat orang ini, yaitu dua bersaudara, mereka mengikut Yesus di dalam pelayanannya, dalam memberitakan kabar sukacita dari Bapa. Selama Tuhan Yesus melayani, banyak kejadian luar biasa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, itu Tuhan yang luar biasa. Dia banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya, Tuhan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita akan akhiri dengan doa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang sudah kami dengar, Roh Kudus yang akan menyampaikannya kembali kepada hati kami masing-masing, adik-adik yang ada di rumah. Kiranya mereka juga Tuhan boleh mengerti bahwa Engkau Tuhan
adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita bertemu lagi jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Jangan lupa kasih tahu mama dan papa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.